kita harus jelaskan kepada dia proses hukum terkait dengan adanya penahanan tersebut. Jadi penahanan ini diperpanjang lagi menjadi 30 hari sehingga berakhir pada tanggal 1 Juni tahun 2025. Jadi itu adalah perpanjangan penahanan yang ketiga kalinya. Jadi ditahan pertama 20 hari, diperpanjang 40 hari dan diperpanjang lagi 30 hari. Pertanyaannya kenapa diperpanjang? Karena ancaman hukumannya adalah di atas 9 tahun dan itu dibenarkan sesuai dengan pasal 29. Jadi kalau aturan sesuai, persoalannya kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap ya sudah lepaskan saja, ngapain dipaksa-paksa perkara seperti ini? Itu saja yang saya minta. Kalau belum siap ya nggak usah paksa-paksa lah. Kalau Anda sudah berani menahan orang, harusnya Anda yakin bahwa perkara tersebut bisa Anda sidangkan dengan bukti-bukti yang ada. Dan saya ingatkan sekali lagi, rekaman tersebut di mana terjadi percakapan antara Ismail Marzuki dengan seseorang, itu bukti rekamannya sudah saya jadikan dasar untuk saya laporkan. Sehingga di dalam proses pemeriksaan di mana rekaman tersebut disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, sudah saya nyatakan di dalam BAP tambahan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman yang patut diduga adalah rekaman ilegal. Dan saya laporkan kepada kepolisian supaya yang merekam maupun yang menyebarluaskan supaya diproses. Artinya apabila bukti rekaman tersebut dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum, dijadikan dasar untuk laporan polisi ini, dijadikan dasar untuk melakukan penahanan atau menjadi bagian dari berkas perkara, maka saya tegaskan rekaman tersebut saat ini dalam proses hukum dan patut diduga rekaman tersebut adalah rekaman ilegal sebagaimana yang dilarang dalam pasal 31 dan penjelasannya menyatakan bahwa rekaman itu tidak dibolehkan kecuali yang melakukan rekaman itu adalah penegak aparat penegak hukum. Bang, tapi respon kita sendiri saat tahu diperpanjang seperti ya, Niki harus saya jelaskan. Jadi bukan itu. Niki sendiri ya kalau memang ini harus bergulir ke persidangan, ya gulirkan aja gitu. Tapi kalau belum siap ya sudah segera lepaskan. Kenapa Anda harus menahan orang kalau Anda sendiri masih bingung cari bukti? Gitu loh. Jangan main-main lah dalam proses hukum, ya. Bang, dalam artian berarti ini sudah 3 kali perpanjangan masa penahanan, kemungkinan akan P21 atau malah bebas? Saya nggak tahu, tanya ke penyidik ya, karena itu urusannya penyidik. Yang jelas penahanan tersebut adalah sesuai dengan pasal 29 KUHP karena ancamannya di atas 9 tahun. Yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kenapa perkara yang seperti ini dengan yakin sekali, kenapa Anda masih mencari bukti, masih mempersoalkan bukti-bukti. Salah satunya terjadi penyitaan beberapa waktu yang lalu terhadap salah satu objek yang sebetulnya tidak ada relevansinya, tapi ya itulah menjadi kewenangan daripada penyidik. Jadi saya sampaikan yang dijadikan dasar untuk melakukan laporan itu adalah rekaman percakapan antara seseorang dengan Ismail Marzuki. Nah, rekaman tersebut ada sama saya dan itu disebarluaskan, ada sama saya dan itu saya jadikan bukti untuk laporan polisi. Yang kami laporkan adalah orang yang melakukan rekaman sehingga itu disebut dalam lidik sehingga nanti dicari siapa yang merekam dan siapa yang menyebarluaskan. Artinya apapun itu yang ada dalam rekaman tersebut ataupun hasil dari rekaman tersebut adalah hasil yang patut diduga adalah hasil yang ilegal sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE. Seperti itu. Dilaporkan di mana, Bang, perkapan? Polda Metro Jaya. Artinya dengan lamanya proses ini diperpanjang terus, Abang menduga mungkin ada kesulitan yang dialami oleh penyidik dalam pengumpulan bukti seperti itu, Bang? Tanya ke penyidik kenapa. Kalau saya sih, ya saya bisa jawab, tapi kan saya bukan penyidik. Tanya ke penyidik kenapa dia dalam proses yang seperti ini harus memperpanjang terus 20 hari, diperpanjang 40 hari, diperpanjang 30 hari lagi. Ada apa? Sebetulnya Anda bisa tanya kepada penyidik, jangan tanya kepada saya. Bang, yang kemarin kabarnya Niki diperiksa untuk kasus yang lain mungkin? Ya, kasus yang lain saya sementara diamanati untuk tidak menjelaskan. Nanti saatnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman. Yang jelas
kasus ini adalah terkait dengan persoalan lain, tapi tidak ada kaitannya dengan proses yang ada di Polda Metro. Kaitannya ada di Polres, tapi Niki minta sementara jangan ini, biar saja lah bergulir perkaranya. Nanti di saatnya akan saya sampaikan yang dilaporkan siapa dan prosesnya seperti apa. Pemeriksaan berarti udah selesai kemarin? Tadi Niki udah diperiksa kemarin Di Polda? di Polda. Berarti penyidik Polres memeriksa Niki di tahanan Polda? Iya, di Tahti, Tahti narkoba namanya. Oke, Lagi? ada lagi yang mau Siap. ditanyakan? Bang, tapi untuk Laura sendiri seperti apa? Maksudnya kan sudah lama juga nih ditahan nih. Merasa sedih. Kondisinya seperti apa Bang Ya, maksudnya? baik-baik. Dia kan dalam proses melakukan sekolah ya. Kalau bahasanya itu tempat itu adalah sekolah, di pendidikan lah ya. Jadi itu biarlah tempat yang guru-gurunya yang mendidik. Saya tidak mau masuk terlalu dalam ke persoalan tersebut, tapi dia dalam keadaan sehat walafiat. Ya teknis dia bisa berkomunikasi dengan ibunya itu saya nggak tahu. Yang jelas semua komunikasi dengan anak itu selalu melalui salah satu orang kepercayaan ini. Saya memanggilnya Mbak Ati. Tete Ati lah ya kita manggilnya, bukan Mbak. Tete ya, Tete Ati itulah yang berkomunikasi. Itu yang menjadi perpanjangan tangan Niki untuk menyampaikan apapun komunikasi dengan anaknya pasti melalui Tete Ati tersebut.